Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok terdiri dari saya, Afkar Arubani, kemudian ada Satria Rahman, Raden Trianto Adiputra, ada Rafli Afrizal, dan Haga Julius. Eh, di sini judul yang kami ambil yaitu pengaruh mental health dan beban kerja terhadap stress level di karyawan Inul Vista. Di sini bisa kita lihat dari judul di atas ada tiga variabel yang terdiri dari variabel X1 yaitu mental health, X2-nya beban kerja, dan Y stress level. Kita akan mengukur hipotesis eh, dari pernyataan masing-masing variabel. Itu hipotesis satu, apakah mental health berpengaruh pada stress level, kemudian beban kerja apakah menjadi pengaruh untuk stress level, dan mental health dan beban kerja apakah berpengaruh kepada stress level. Penentuan sampel dan jumlah sampel. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh yang dilakukan dengan menyebar kuesioner pernyataan secara bertahap kepada 50 karyawan Inul Vista. Data yang dipakai, karena kami menggunakan teknik sampel jenuh, maka semua populasi dijadikan responden dengan degree of freedom itu N dikurang 2, di mana artinya jumlah sampel dikurang 2 sama dengan 48. Dan kami memakai signifikan sebesar 5%. Jadi dalam penelitian kami memperbolehkan 5% error dan sisanya 95% itu dapat dipercaya. Dari rumus table dari rumus di atas kami sudah mendapat R table yaitu sebesar 0,284. Dan ini sebagian hasil dari rekapitulasi jawaban responden. Dan bisa dilihat di sini hasil dari validitas dan realitas. Yang pertama, variabel X1 ada mental health. Yang variabel X1 sampai X5 dinyatakan valid dikarenakan R hitungnya lebih besar dari R table. Dan yang kedua, variabel X2 beban kerja, terdapat dua variabel yang tidak valid, yaitu X2.3 dan X2.4. R hitungnya di bawah dari R table. Dan yang terakhir variabel Y yaitu stress level dinyatakan valid dikarenakan R hitungnya lebih besar dari R table. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas akan dinyatakan reliable lebih nilainya lebih dari 0,6. Di sini ada tiga variabel. Yang pertama X1 mental health dinyatakan reliable dikarenakan nilai alfanya lebih tinggi dari 0,06, yaitu 0,649. Yang kedua X2 yaitu beban kerja dinyatakan reliable dikarenakan nilainya lebih dari 0,6, yaitu 0,764. Dan yang terakhir variabel Y yaitu stress level
dinyatakan reliable dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,6 yaitu 0,682. Baik, di sini ada hasil uji klasik yang dimana menggunakan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Dari uji normalitas ini dinyatakan normal dikarenakan signya telah masuk di atas 0,05. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Di sini terdapat 2 poin yaitu toleransi dan FIF. Yang dimana di nilai toleransi ini sudah masuk dikarenakan dalam uji toleransi ini telah di atas 0,05 dan di uji FIF ini telah masuk dikarenakan nilai tersebut sudah di bawah angka 10. Sekarang ada uji heterokedastisitas. Menurut metode scatterplot, jika data berada di antara garis 0 dan horizontal, artinya uji heterokedastisitas ini artinya lulus. Dan di sini metode kami berada di antara garis 0 dan garis horizontal, yang berarti metode ini lulus. Berikutnya ada hasil uji signifikasi parameter individual atau uji T. Uji T ini antara X1 ke Y dan X2 ke Y. Jika di bawah 0,5, hasil 0,5 berarti lulus untuk hasil uji T ini. Selanjutnya ada uji F. Untuk uji F ini untuk melihat apakah variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi terhadap variabel Y. Dan bisa dilihat hasil signifikan ini adalah 0,001 yang berarti di bawah 0,05. Yang bisa disimpulkan untuk penelitian ini adalah valid. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Swipe. Selanjutnya ada uji R-square, koefisien determinasi atau R-square. Yang dimana R-square kita adalah 0,348, yang artinya variabel bebas kami mempengaruhi variabel terikat. Setelah itu ada hasil uji regresinya, yang dimana uji terakhir ini didapat variabel Y yaitu 0,906 ditambah 0,213 ditambah 0,148, yang berarti bila tidak ada variabel X1 dan X2 maka variabel Y yaitu 0,906. Tapi apabila ada X1 maka ada tambahan sebesar 0,213. Seterusnya apabila ada X2 maka berarti ada tambahan 0,148. Cukup dari penjelasan kami terkait
presentasi hasil penelitian kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.